Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi psikologi agama tentang perkembangan jiwa beragama pada masa remaja. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja atau biasa yang dikenal dengan sebutan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Atau dapat dikatakan bahwa masa remaja berpanjangan masa kanak-kanak menjelang masa dewasa. Masa remaja umumnya dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai berkisar pada umur 12 tahun sampai 17 tahun. Sedangkan remaja akhir terentang dari usia 16 tahun sampai 18 tahun. Akhir masa remaja pada setiap ahli psikologi berbeda, sebab masa remaja berakhir sesuai dengan tuntutan menjadi dewasa dari suatu masyarakat. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan atau perubahan. Perubahan yang terjadi mencakup perubahan emosi, minat, peran, serta pola perilaku. Masa ini juga disebut sebagai masa mencari identitas diri yang selalu menimbulkan ketakutan pada remaja yang bersangkutan, karena harapan-harapan yang kadang tidak sesuai dengan realita. Sebenarnya, persoalan yang terjadi pada diri remaja tersebut erat sekali hubungannya dengan usia yang sedang mereka lalui dan juga tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan di mana mereka berada. Namun, faktor agama jauh lebih hebat pengaruhnya dibanding dengan kehidupan manusia, terutama bagi remaja yang sedang mengalami kegoncangan. Pola perubahan minat beragama pada remaja. Pola perubahan minat beragama pada remaja menurut Harlock dapat dikelompokkan ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode kesadaran religius. Saat remaja mempersiapkan diri untuk menjadi anggota kelompok atau jamaah agama yang dianut orang tuanya, minat religius meninggi. Akibatnya, remaja mungkin akan berusaha mendalami ajaran agamanya. Tetapi dalam usaha mendalami ajaran agamanya, remaja mungkin menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan logikanya. Pada saat itu, mungkin dia akan membandingkan keyakinan agamanya dengan keyakinan teman-temannya. Periode yang kedua adalah periode keraguan religius. Kepercayaan remaja terhadap sifat-sifat Tuhan selalu berubah-ubah. Kadang remaja meyakini sifat-sifat dengan penuh semangat. Pada saat lain, mereka meragukan Tuhan, bahkan mungkin tidak meyakini Tuhan, atau mencari kepercayaan Tuhan pada agama lain. Periode yang ketiga adalah periode rekonstruksi religius. Bila remaja merasa keyakinan agama yang dianutnya dari orang tuanya kurang memuaskan, keingintahuannya terhadap agama atau Tuhan, mungkin dia akan mencari kepercayaan baru pada teman-temannya atau orang lain yang dipercayainya. Zaki Darajat menyatakan ada 4 pola kepercayaan beragama pada remaja, yaitu yang pertama, percaya turut-turutan. Kepercayaan turut-turutan ini biasanya terjadi bila orang tua memberikan didikan agama kepada anak dengan cara menyenangkan dan jauh dari pengalaman pahit atau kondisi-kondisi yang menggoncangkan jiwa dari kecil sampai remaja. Yang kedua adalah percaya dengan penuh kesadaran. Mereka ingin menjalankan agama sebagai suatu lapangan yang baru untuk membuktikan pribadinya, karena ia tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Mereka telah memikirkan agamanya dan mulai beragama dengan pilihan sendiri. Semangat dalam memahami agama pada remaja ada 2, yaitu semangat positif, semangat yang disertai dengan menjauhkan diri dari bid'ah dan khurafat, sikap yang ingin membersihkan agama dari segala macam hal-hal yang mengurangi kemurnian agamanya. Yang kedua, semangat khurafi, semangat agama yang masih dicampuri dengan bid'ah dan khurafat. Amalan-amalan keagamaan dan keyakinannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka mengajak orang lain untuk beramal sesuai dengan konsep agamanya.
Yang ketiga, percaya agak ragu-ragu. Umumnya remaja bimbang bukan pada kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Mereka bimbang terhadap kebenaran sifat-sifat Tuhan yang diyakininya. Yang keempat, tidak percaya terhadap Tuhan. Remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mengakui adanya Tuhan atau diasuh dan dididik orang tuanya yang tidak beriman kepada Tuhan bisa menjadi seorang yang ateis, walaupun kondisi ini tidak permanen. Selaras dengan jiwa remaja yang berada dalam masa transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan, maka kesadaran beragama pada masa remaja berada dalam keadaan peralihan dari kehidupan beragama anak-anak menuju kemantapan beragama pada masa dewasa. Yang selanjutnya adalah pengaruh emosi terhadap sikap beragama remaja. Emosi memegang peranan penting dalam sikap dan tingkah laku agama. Remaja selalu terombang-ambing dalam gejolak emosinya. Konflik-konflik membingungkan yang sering terjadi pada remaja antara lain disebabkan oleh pertentangan agama dengan ilmu, pengetahuan, perbedaan nilai-nilai moral yang seharusnya dengan kenyataannya, pertentangan nilai agama dengan perilaku orang tua atau orang dewasa lainnya, dan penyaluran dorongan seks. Keempat konflik ini kadang-kadang menyebabkan remaja bersikap mendua atau ambivalen terhadap ajaran agama yang dianutnya. Sikap mendua ini dapat dikurangi jika para remaja telah mendapatkan ajaran agama yang baik sejak usia dini. Di samping itu, dukungan nilai-nilai moral dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat akan membantu remaja menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya. Yang selanjutnya adalah penanaman agama pada remaja. Walaupun anak telah memasuki usia remaja, pendidikan agama pada remaja merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi masalah psikologis yang mendua yang dihadapi remaja. Pada masa-masa ini, peran orang tua dan pendidik sangat dibutuhkan untuk dapat memahami kondisi psikologis anak yang sedang mengalami masa krisis. Dengan kondisi seperti ini, para pendidik dan orang tua dapat memilihkan materi pendidikan agama yang tepat bagi mereka, sehingga kegoncangan perasaan dapat teratasi dan masa krisis dapat dilewati anak dengan selamat. Yang pertama adalah penanaman akidah. Penanaman akidah adalah upaya menanamkan keimanan yang diberikan kepada remaja. Menurut Zaki Hadarojat, usia 12 tahun ke atas merupakan masa di mana pendidikan iman dan tauhid sudah bisa ditanamkan ke dalam anak. Yang kedua adalah penanaman ibadah. Pembiasaan melakukan ibadah sudah diajarkan sejak masa anak-anak, kemudian dilanjutkan pada masa remaja. Jika pada masa anak-anak orang tua hanya mengajarkan sholat, tetapi setelah remaja, orang tua dianjurkan memukul anak remaja yang tidak sholat setelah diajarkan sholat pada waktu kanak-kanak. Hadis Rasulullah tentang perintah mengajarkan sholat sebagai berikut. Biasakanlah anak-anak untuk sholat ketika usianya mencapai 7 tahun. Jika sampai usia 9 tahun, si anak masih meninggalkan sholat, pukullah. Hadis riwayat Abu Daud. Semua aktivitas ibadah yang dilaksanakan di dalam keluarga adalah kebiasaan yang baik dan merupakan pengalaman keagamaan yang positif dalam pembentukan kepribadian yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, anak terbiasa melaksanakannya tanpa merasa terpaksa oleh siapapun. Yang ketiga adalah pendidikan seks. Pendidikan seks atau pendidikan antar lawan jenis sangat penting diberikan agar anak tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Upaya pengajaran, penyadaran, penerangan tentang masalah seksual kepada anak
sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan seks dan perkawinan. Hal ini diharapkan agar mereka mampu menerapkan akhlak Islami sebagai kebiasaan dalam kehidupan, serta tidak memperbudak syahwat dan tidak mempraktekkan cara-cara hedonisme. Yang keempat, pembinaan akhlak. Akhlak akan menjaga seseorang terbebasi dalam melakukan berbagai kejahatan yang dapat merugikan kehidupan orang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.